Rasukan roh jahat lah. Datanglah dia berjumpa dengan Yesus, supaya Yesus mau melepaskan anaknya dari siksaan roh jahat. Ketika perempuan ini datang kepada Yesus dengan satu harapan, supaya Yesus ini mau melepaskan anaknya dari gangguan roh jahat. Apa kata Yesus? Apakah Yesus bilang begini sama perempuan itu? Ayo sini. Biar aku berdoa, aku tumpang tangan, supaya roh jahat itu bisa keluar dari tubuhnya. Tidak. Pak, perempuan yang datang kepada Yesus ini orang mana? Orang Kanaan. Apakah orang Kanaan itu orang yang dikasihi Tuhan atau tidak? Tidak. Yang dikasihi Tuhan itu orang apa? Orang Israel. Betapa kasarnya jawaban Tuhan pada waktu itu. Dengan sepenuh hati, segenap hati, perempuan Kanaan ini datang kepada Yesus dengan satu harapan. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melepaskan anaknya dari kuasa roh jahat. Tetapi Yesus dia menjawab begini, tidak patut. Roti yang aku sediakan buat anakku, aku berikan kepada anjing. Kira-kira Bapak kalau saya bilang anjing, gimana perasaan Bapak? Malu. Tapi perempuan ini sedikit pun gak ada rasa malu, Pak. Perempuan ini sedikit pun gak ada rasa sakit hati. Dia tidak mau menyerah. Walaupun Tuhan Yesus katakan begini, tidak baik roti yang aku sediakan kepada anakku, aku berikan kepada anjing. Seakan-akan perempuan Kanaan ini adalah semacam anjing. Tapi apa kata perempuan ini? Yesus, anjing aja makan remah-remah yang dijatuhkan tuannya dari atas meja. Kita kalau sudah dengar kata begitu, apalagi orang Kupang, kalau sudah dimaki begitu, persetan ibu pendeta ini. Tapi itu menguji batin dan iman kita. Perempuan Kanaan ini tidak menyerah. Walaupun dia sudah dikatain anjing, dikatain seperti binatang sekalipun, tetapi dia tidak mudah menyerah. Dia tetap maju. Bahkan dia katakan, meskipun aku disamakan dengan anjing, tidak apa-apa. Anjing pun masih bisa makan remah-remah dari meja tuannya. Kalau saya datang satu kali dia berdoa nggak sembuh, apalagi kalau saya sudah kata-katain dengan teguran firman yang keras, persetan kalau saya sembahyang hari Minggu. Coba kita perhatikan baik-baik ayat ini. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ketika perempuan itu berkata seperti itu, apa respon Tuhan, Pak? Tuhan bilang begini, luar biasa iman perempuan ini. Pak, dipuji loh Pak. Contoh Pak Jonas mandor, ada anak buah Bapak. Bapak sudah maki dia, sudah kata-katain dia, tapi Pak tetap dia rendah hati datang sama Bapak. Kira-kira Bapak bagaimana respon hatinya terhadap anak buah Bapak yang seperti itu? Hah? Haleluya. Ya, Bapak sudah maki-maki dia sekalipun, tetap aja dia datang. Bangsa yang dikasihi Tuhan cumalah orang Israel, tetapi perempuan yang datang kepada Yesus itu orang Kanaan. Dia tidak peduli. Mau dia dikatakan seperti anjing sekalipun gak apa-apa, tetap dia harus menjerit kepada Yesus. Akhirnya coba ayat terakhir dia katakan begini, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah sambil berkata, waduh, luar biasa. Saudara, kita pegang baik-baik ayat ini. Ketika perempuan itu sudah dihina, sudah dikatain kata-kata yang benar-benar menyakitkan, Alkitab bilang perempuan itu tetap mendekat dan apa? Menyembah Bapa di sorga. Amin. Dia tidak pernah mudah menyerah. Maka Yesus menjawab dan berkata, hai ibu, besar iman. Pak, ternyata Tuhan mau kita punya iman yang seperti ini. Ya Mbak ya, luar biasa. Mau firman sekeras batu sekalipun gak apa-apa. Mau saya dikasih firman sekeras batu sekalipun, tetap saya harus datang ke gereja. Amin. Karena ke gereja kita cari keselamatan, bukan cari ibu pendeta. Karena masuk ke dalam kerajaan surga itu mahal. Betul gak Bu? Sangatlah mahal. Maka jadilah, Yesus katakan begini, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu
seperti yang kau kehendaki. Dan seketika juga anaknya sembuh. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Satu ketika saudara, ada seorang yang membawa orang kerasukan, dia buta dan bisu. Tiba-tiba ketika Yesus menyembuhkan orang buta dan bisu ini, kemudian ada yang berkata begini, itu kan Yesus si anak Daud, pasti dia menyembuhkan orang ini pakai roh setan, pakai roh Beelzebul. Tapi Yesus katakan begini, dasar kalian keturunan ular beludak. Saudara, di akhir kata dia katakan begini, apa yang kita lakukan, yang kita katakan di dunia ini, kita akan pertanggungjawabkan itu di akhirat nanti. Makanya hati-hati ketika kita berbicara. Contoh aja, kalau saya berkata anak saya bodoh, istri saya bodoh, atau kita berkata kata-kata kotor terhadap orang lain, perkataan itu mengandung kuasa. Apa yang kita ucapkan di lidah itu pasti akan terjadi. Menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, menurut ucapanmu juga engkau akan dihukum, karena perkataan itu mengandung kuasa. Yohanes 6 ayat 60. Mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Pindah ke ayat 64. Langsung ke 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Haleluya. Saudara, perhatikan baik-baik ayat ini. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang lembek, aduh sayang-sayang terus, bikin senang hati kita. Tapi ketika kita mendengarkan firman yang keras, sudah pasti orang gak suka. Yesus aja katakan begini, ketika murid-muridnya mendengarkan perkataan Yesus yang keras, mereka katakan begini, waduh, keras sekali perkataan Yesus ini. Akhirnya ayat yang terakhir 66, coba. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkan? Ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak mau lagi mengikut Yesus. Makanya Alkitab katakan, banyak orang yang terpanggil, tapi cuma sedikit ada yang terpilih. Haleluya. Lebarlah jalan menuju ke neraka, tapi sempitlah jalan menuju ke surga. Kalau mau pingin pilih jalan yang lebar, ikut semau gue. Ikuti kemauan sendiri, iya toh? Tapi kalau kita mau ikut di jalan yang sempit, yang boleh salah sedikit, nanti hari Minggu ibu pendeta tegur lagi. Aduh, ibu pendeta khotbah lagi, salah nih, nanti dia tanya, ibu pendeta nanti tegur kalian semua. Sakit itu di sini, betul nggak Pak Martin? Sakit. Ketika Yesus memberikan firman yang keras, semua murid-muridnya mengundurkan diri. Haleluya. Makanya Yesus katakan, banyak yang terpanggil, tapi cuma sedikit yang dipilih. Coba baca dulu ayatnya, Pak. Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Setialah dengan Tuhan. Jangan pernah berdalih. Mau firman yang sekeras batu sekalipun, terima kasih Tuhan. Datang lagi batu yang besar, terima kasih Tuhan. Lebih besar lagi batu, terima kasih Tuhan. Baru surga menjadi bagian kita. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari sama kita.